Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspita, NIM 2019-13-3017, mata kuliah Statistik Dasar, dosen pengampu Eni Heldayani SSI MSc, Prodi Pendidikan Geografi 3A, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi data statistik disertai jenis dan contohnya. Data statistik. Tahukah kalian apa itu data? Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau dianggap atau anggapan. Anggapan atau asumsi, pemikiran atau dugaan pemikiran, dugaan bersifat sementara. Anggapan belum tentu benar, perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya, persyaratan data yang baik. 1. Objektif. 2. Representatif. 3. Kesalahan buku kecil. 4. Tepat waktu. 5. Relevan. Data menurut sifatnya. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya, data menurut sumbernya. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu kelompok atau organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data yang bersumber dari luar kelompok atau organisasi. Data menurut cara memperolehnya. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan data berkala, time series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Data ini sering juga disebut sebagai data historis. Bagian-bagian data. Elemen, unit terkecil dari objek penelitian. Karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen atau semua keterangan mengenai elemen. Variabel atau peubah, suatu yang nilainya dapat berubah. Nilai karakteristik suatu elemen merupakan nilai variabel. Selanjutnya, pengumpulan data. Berdasarkan jenis cara pengumpulannya. A. Pengamatan atau observasi. B. Penelusuran literatur. C. Penggunaan kuesioner atau angket. D. Wawancara atau interview. 2. Berdasarkan banyaknya data yang diambil. A. Sensus. B. Sampling. Selanjutnya, pengamatan atau observasi. Cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan laboratorium terhadap objek yang diteliti atau populasi. Pengamatan disebut juga penelitian lapangan. Selanjutnya, B. Penelusuran literatur. Cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan dari penelitian sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Selanjutnya, penggunaan kuesioner. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti atau populasi. 2. Tujuan utama untuk membuat kuesioner yang baik. 1. Memperoleh informasi data yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian. 2. Mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilihnya sendiri. Pertanyaan tertutup membatasi jawaban responden dengan keharusan memilih jawaban yang tersedia. Wawancara pengumpulan data dengan langsung mengendaki tanya jawab kepada objek yang diteliti. Sensus cara mengumpulkan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.
Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut data sebenarnya atau sering disebut parameter. Selanjutnya, penyajian data. Selain berupa angka-angka ringkasan, penyajian data dapat berbentuk tabel dan grafik. Tabel dan grafik bisa dipergunakan untuk menyajikan cross-section data atau data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, dan data berkala atau data historis yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Bentuk tabel. Tabel satu arah. Tabel yang memuat keterangan mengenai suatu hal atau satu karakteristik saja. Tabel dua arah. Tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. Tabel tiga arah. Tabel yang menunjukkan tiga hal atau tiga karakteristik. Baik, selanjutnya bentuk grafik. Grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran, grafik peta atau kartogram chart, grafik gambar atau histogram chart. Berikut ini adalah contoh-contoh bentuk grafik. Grafik garis tunggal, grafik garis berganda, grafik garis komponen berganda, grafik garis presentase komponen berganda, grafik batang tunggal, grafik batang berganda, grafik batang berganda, grafik batang komponen berganda, grafik batang presentase komponen berganda, grafik batang berimbang neto, grafik lingkaran tunggal, grafik lingkaran tunggal, grafik lingkaran berganda, grafik peta, dan grafik gambar. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian semua apabila di dalam penyampaian video tadi ada kesalahan kata. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.